Salam, salam kasih dari kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Dan biarlah kami boleh menyapa saudara melalui firman Tuhan yang boleh saudara dengarkan di setiap paginya. Dan biarlah kita menghayati bahwa firman Tuhan ini adalah suatu jawaban di setiap persoalan, di setiap yang apa kita pertanyakan kepada Tuhan. Karena kita tahu tidak semua buku, tidak semua ilmu pengetahuan bisa menjawab segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, melalui renungan harian ini, biarlah kita mendapat suatu jawaban Tuhan atas segala persoalan, atas segala pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita ajukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi karakter kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan marilah kita persatukan perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menyapa kita dan mengajari kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh mensyukurinya dan boleh bersama-sama dengan Tuhan menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami pahami, kami dengar, dan kami lakukan di tengah-tengah aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Roma 2 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sekali lagi, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberikan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nas ini jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan akan ada hari yang namanya menghakimi pengadilan hati, di mana Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Jika dikatakan pengadilan hati atau nurani, kita dapat memahami dalam cerita mengenai Yesus Kristus yang menyapa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ketika itu banyak orang ingin membunuh, merajam perempuan yang kedapatan berzina ini. Dan mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan kepada perempuan ini? Di dalam hal ini ada dua konsep hukum yang akan berlaku kepada perempuan ini. Jikalau dalam hukum sipil atau Romawi, perempuan ini tidak boleh dirajam oleh massa, tetapi mempunyai aturan hukuman perseorangan. Akan tetapi hukum adat atau Taurat mengatakan bahwa perempuan ini harus dirajam bersama-sama atau dengan massa. Sehingga Yesus diperhadapkan dengan dua hal yang sangat berlawanan. Ketika Yesus harus melakukan hukum Taurat atau rajam, berarti dia seakan-akan melawan hukum pemerintah. Tetapi ketika dia harus melakukan hukuman pemerintah, seakan-akan Yesus melecehkan yang namanya hukum adat atau Taurat itu sendiri yang ada dalam orang Yahudi. Oleh sebab itu, hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus adalah bagaimana dia memberlakukan hukum nurani, di mana dia bertanya kepada orang banyak, adakah di antara orang-orang yang hadir saat ini yang tidak mempunyai dosa? Biarlah dia yang pertama melempari perempuan ini. Pengadilan hati nurani ini menyentakan para ahli Taurat dan orang banyak saat itu, di mana mereka tidak ada seorang pun merasa benar. Sehingga dari sini kita lihat pengadilan hati nurani menegaskan bahwa kita dihakimi sesuai dengan pegangan hidup kita yang ada dalam hati kita. Misalnya nenek moyang kita orang Batak dulu yang belum menerima Injil, apakah akan turut dihukum? Tetapi sebelum Injil datang, sebelum Taurat itu datang,
Mereka sudah mempelajari yang namanya hukum-hukum nurani yang menjadi suatu pertimbangan bagi Tuhan untuk dapat melihat hati seseorang. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, marilah kita ingat, jauhkanlah hal-hal yang kita sembunyikan di dalam hati kita, hal-hal yang pahit, hal-hal yang kotor, hal-hal kebencian di tengah-tengah hati kita. Karena ingatlah bahwa Tuhan kelak melihat hatimu, melihat isi dalammu, bagaimana hati yang tersimpan, sesuatu yang tersimpan, dan itulah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan pesalmen, jagalah hatimu, bahwa disitulah terpancar kehidupan, mata air kehidupan di tengah-tengah hidup kita ini. Jagalah hatimu dengan bijaksana, agar kelak hatimu terbuka dengan suatu kebersihan, suatu hati yang suci, yang boleh menerima berkat dan keadilan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana kami boleh menyadari bahwa kelak pengadilan yang Tuhan terapkan adalah hati yang ada di dalam nurani kami ini. Dan biarlah hati kami selalu diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menjalani kehidupan ini dengan tulus tanpa ada kepahitan, kebencian di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami, dan biarlah firman ini melekat dalam kegiatan kami, kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin.